Kajian hati. Menangkan. Ada yang mau nanya lagi nih. Sini ada Kak Ari Rianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Ari Rianti, ibu dari 3 anak. Saya ingin bercerita perjalanan rumah tangga saya. Saya menikah selama 16 tahun Ustadz. Tapi saya gagal mempertahankannya. Jadi pada tanggal 18 Oktober saya menjalankan ibadah umroh tanpa suami saya. Karena udah diajak tapi memang enggak mau. Setelah itu saya enggak nyangka kalau pada saat saya umroh itu suami saya berselingkuh. Dan membawa selingkuhannya itu ke rumah. Jadi pada saat saya umroh, dia membawa perempuan itu 3 kali bolak-balik dan menginap. Saya nggak nyangka karena rumah tangga saya itu baik-baik aja. Saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai istri. Saya kaget pada saat 26 Oktober tiba-tiba anak saya yang besar umur 15 tahun nge-chat saya dan dia bilang, "Momi nanti setelah pulang umroh AA mau ngomong tapi di rumah nenek." Saya bingung kenapa harus di rumah nenek AA, di rumah aja. Tapi saya udah punya feeling kenapa harus di rumah neneknya. Saya bilang, "Papa jahatin mami ya," gitu. Tapi anak saya nutupin sampai akhirnya di tanggal 27 Oktober saya pulang dari Tanah Suci. Di situ anak saya bongkar semuanya dan semuanya ketahuan dari handphone mantan suami saya. Saya sempat kontak perempuan itu dan saya minta untuk ketemu orang tuanya atau orang tuanya datang minimal ke rumah saya. Tapi saya tungguin 1 minggu, akhirnya saya yang datang ke sana. Saya datang ke sana, saya ngomong dengan orang tuanya dengan banyak bukti chat. Karena chatnya mohon maaf Ustadz, semua. Dan ternyata setelah saya kulik semua chatnya, dia itu udah berselingkuh itu dari 3 bulan sebelumnya. Artinya dari Agustus. Dan mereka berkenalannya di aplikasi dating apps. Anak saya sampai saat ini tuh masih sulit untuk baik sama bapaknya Ustadz. Saya juga udah sempat bawa ke psikolog anak. Saya tuh pengennya dia tumbuh jadi laki-laki yang nggak ngikutin kayak bapaknya gitu. Bagaimana cara menghilangkan rasa sakit karena sampai saat ini saya masih tidur di kamar itu Ustadz. Saya nggak ada pilihan lain karena saya nggak mungkin pindah dalam waktu cepat, nggak mungkin jual rumah dalam waktu cepat dan nggak ada kamar kosong juga. Jadi saya tetap, jadi setiap tidur tuh saya sakit sebenarnya. Terus yang kedua, orang-orang menilai saya kuat, saya hebat, padahal saya sibuk mencari obat. Saya sibuk mencari kebahagiaan. Bagaimana cara saya menjaga diri dan hati saya untuk istiqomah terus sebagai single parent. Saya sudah resmi bercerai. Dan yang ketiga, apa yang sebaiknya saya sampaikan kepada anak-anak agar mereka tidak kehilangan arah dan tetap menghormati ayahnya meskipun beliau berkhianat. Itu aja Ustadz. Bunda, yang pertama
beliau bertanya tentang bagaimana caranya melepaskan luka dan trauma di tempat yang hari ini beliau masih tempati, sedangkan di tempat itu ada luka yang sangat berat. Mungkin ada 3 poin yang coba AA sarankan. Yang pertama, belajar menerima dulu bahwa itu terjadi, hakul yakin atas izin Allah. Allah sangat baik. Allah maha baik. Dan Allah membuka kejadian itu di saat Mbak Aris sedang mendekat kepada Allah. Sedang umroh. Kadang terbukanya sesuatu harus bikin kita sakit. Tapi itu lebih baik daripada semuanya tertutup dan akan jadi luka yang terpendam dan akan keluar di waktu yang akan datang. Jadi percayalah, Allah itu Al-Fattah. Allah itu yang maha pembuka. Kalau Allah mau membuka sesuatu, mudah bagi Allah. Dan kalau Allah mau menutup sesuatu, juga mudah bagi Allah. Artinya, ini pesan ya, hati-hati dengan kebohongan. Satu kali kita berbohong, maka selanjutnya kita akan hanya sibuk menutupi kebohongannya. Yang suka berbohong, yang pernah berkhianat, istighfar, minta ampun. Kita yang pernah dibohongi, terima, ridho. Yakinlah Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk kita. Sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Biar pikiran kita enggak sibuk mikirin yang bikin sakit hati kita. Makanya cara menyembuhkan luka hati yang paling ampuh adalah alihkan perhatiannya dari rasa sakit kepada rasa manis yang Allah titipkan pada bab yang lain. Contoh, Kak Ari punya anak-anak, tatap anak-anak dengan kebaikan. Sibukin diri, kalau ada bisnis-bisnis, kalau ada usaha-usaha, kalau ada taklim-taklim, kalau ada ngaji-ngaji. Maka AA sering bilang perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Yang kedua, AA, bagaimana agar anak saya tumbuh dalam kebaikan? Tolong catat ya, jangan insecure jadi single parent. Banyak tokoh-tokoh hebat yang tumbuh besar dari seorang ibu yang single parent. Mohon izin, mohon maaf. Bukankah Nabi Muhammad SAW sejak dalam kandungan ibunya beliau ditinggal oleh ayahnya. Kemudian beliau lahir dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Jadi single parent itu bukan aib. Jadi single parent itu tidak lantas membuatmu hina. Tapi justru ketika engkau jadi single parent, engkau harus pandai memposisikan diri. Kadang harus jadi ibu, kadang harus jadi ayah. Dan percayalah, Allah tidak mungkin menitipkanmu beban melebihi batas kemampuanmu. Maka mungkin sosok ayah tidak hadir di depan anak-anak kita. Tapi ingat, sosok ibu jangan sampai hilang di depan anak-anak kita. Maka Kak Ari izin, mungkin nanti bisa anaknya dititipkan, disekolahkan di sekolah yang baik. Dapat lingkungan yang baik, dapat pendidikan yang baik. Percayalah, ilmu itu yang akan mengangkat derajat anak kita. Harta ada habisnya, tapi ilmulah yang akan mengangkat kebaikan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman dan berilmu di antara kamu sekalian beberapa derajat. Ayah dari anak-anak mungkin mengecewakan. Tapi ibu yang kuat, pendidikan yang kuat, lingkungan yang baik, itu yang akan membentuk anak akan tumbuh dalam kebaikan.
Walaupun mungkin semasa hidupnya tidak menemukan ayah terbaik di dalam hidupnya. Jelas? Dan yang ketiga, pada akhirnya kita harus ikhlas melepas semua yang sudah terjadi. Kasih doa, mau? Doa ini doa agar kita terhindar dari kemadharatan selama kita hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, dengan menyebut namamu, ya Allah, janganlah engkau hadirkan sesuatu yang menyakitiku, baik di langit maupun di bumi. Ya Allah, sembuhkanlah setiap rasa sakit dalam kebaikan-Mu, karena Engkau sesungguhnya Maha mendengar dan Maha mengetahui. Amin. Salam buat keluarga besar. Insya Allah kuat dan tetap jadi perempuan yang hebat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Bunda, kajian hati. Tenangkan hatimu. Sudah ada Bunda Anissa nih di sini. Tapi dari tadi Feby perhatiin kok kayaknya Bunda nggak nyaman sih di bagian kaki. Kenapa sih Bun? Iya nih teh, setelah jari kaki aku gatel banget. Kena kutu air. Aku garuk-garuk terus malah jadi perih. Wah, kutu air. Tenang aja Bun, aku punya solusinya nih. Pakai Fungiderm. Krim anti jamur yang mengandung clotrimazole 1%. Fungiderm ini bisa buat apa aja teh? Fungiderm ini berguna untuk mengobati berbagai infeksi jamur Bunda. Seperti panu, kadas, kurap, kutu air, dan juga gatal pada lipatan paha akibat infeksi jamur. Krimnya menyerap ke kulit sehingga aktif basmi jamur. Terus cara pakainya gimana teh? Caranya gampang banget Bun. Cukup oleskan krim secara merata 2-3 kali sehari pada bagian yang sakit selama 10-14 hari secara teratur Bunda. Ingat ya Bunda, harus teratur. Sebelum dioles, di bagian kulitnya harus dibersihkan dulu dan dikeringkan dulu ya, biar hasilnya maksimal. Aku contohin cara olesnya ya Bunda. Tipis dan merata, terasa adem dan ringan di kulit. Nggak pakai lengket juga Bunda. Nanti Bunda pakai di rumah ya. Oke teh, ini kok bisa nggak lengket teh? Iya dong Bunda, karena Fungiderm cepat meresap dan nyaman dipakai. Makanya banyak yang cocok. Jadi buat yang punya masalah infeksi jamur seperti kutu air, panu, kadas, kurap, atau infeksi jamur lainnya, jangan bingung lagi. Pakai aja Fungiderm. Bisa juga tanya ke Instagram Fungiderm terkait produk atau jamur kulit. Fungiderm, aktif basmi jamur, no jamur-jamur.